Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal latihan peluang matematika kelas 8. Hari ini saya akan membahas 13 soal yang tadi saya kasih di Google Form. Kita lihat. Ada peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Sebelum kita membahas soal, kita cari tahu dulu definisinya itu apa. Pertama, peluang itu ialah banyaknya kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Rumusnya itu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya kejadian yang memungkinkan. Jadi titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel ialah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Kalau titik sampel, anggota dari ruang sampel atau kejadian yang memungkinkan. Kalau udah tahu definisi dari peluang, ruang sampel, dan titik sampel, sekarang kita lihat soal yang pertama. Pertama, banyak titik sampel dari percobaan melambungkan 2 buah dadu adalah berapa jawabannya? Kita lihat pembahasannya. 2 buah dadu. Dadu terdiri dari 6 sisi. 6 dipangkatkan 2. 2 itu dari 2 buah dadunya. Jadi kalau misalnya dadunya cuma 1 berarti 6 pangkat 1. Kalau dadunya 2 berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya 6 dikali 6 sama dengan 36. Kalau dibuat tabel seperti ini ada 36. Berarti banyak titik sampel dari percobaan melambungkan 2 buah dadu adalah 36. Lanjut ke nomor 2. Banyak titik sampel dari percobaan melambungkan 2 buah koin adalah 2 buah koin. Koin memiliki 2 sisi. Yang pertama sisi gambar dan sisi angka. Jadi karena dia punya 2, kita pangkatkan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Bisa juga mencarinya dengan menggunakan diagram. Ini angka, sisi bagian angkanya. G ini sisi bagian gambar. Bisa juga dengan menggunakan tabel, diperoleh 4 ya. Angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Jadi yang kiri dengan yang kanan sama. Jawabannya ialah banyak titik sampel dari percobaan melambungkan 2 buah koin adalah 4. Lanjut ke nomor 3. Banyak titik sampel pada percobaan melambungkan 3 uang logam adalah, kalau tadi 2, sekarang 3. Kita lihat, 2 tetap 2 ya, karena koin hanya punya 2 sisi, angka dengan gambar. Sedangkan yang di atas ya ganti dengan angka 3 karena koinnya ada 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Hasilnya ada 8. Kemungkinan 3 angka, angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, dan seterusnya. Nomor 4. Banyak ruang sampel dari percobaan menggunakan 3 buah dadu adalah, kalau tadi dadu kan punya 6, kita pangkatkan 3 saja. Jadi 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 2 bola kuning, dan 3 bola putih. Banyak titik sampel dari percobaan tersebut adalah, kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Dalam sebuah kotak ya, terdapat 5 merah, 2 kuning, dan 3 putih. Kalau nyari titik sampelnya, berarti kita apakan? Kita jumlahkan saja. 5 ditambah 2 ditambah 3. 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Jadi titik sampelnya ialah 10. Mudah kan? 6. Nina melambungkan 2 dadu bersama-sama sebanyak 1 kali. Kejadian yang menunjukkan jumlah kedua mata dadu lebih dari 10
lebih dari 10 ya, notesnya di sini. Jadi kita lihat option yang A, 46. 4 tambah 6, 10. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 4, 10. Apakah dia lebih dari 10? Tidak. Dia pas, tepat, atau tepat 10. Kita lihat option kedua, 5, 6. 5 tambah 6, 11. 6 tambah 5, 11. 6 tambah 6, 12. Oke, berarti 11, 11, dan 12 itu lebih dari 10. Kita lihat jawaban yang selanjutnya, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4. Ini 10, berarti yang C tidak bisa kita pilih. Begitu pula juga yang D. Berarti jawabannya yang tepat ialah yang B. Nomor 7. Sebuah dadu dilambungkan satu kali. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah, oke, satu dadu punya ruang sampel 6. Mata dadu ganjil ada angka 1, angka 2, angka 5. Mata dadu ganjil ada angka 1, angka 3, dan angka 5. Jadi ada 3 ya. 1, 3, 5. Ada 5. Jadi banyak kejadiannya ada 3. Ruang sampelnya ada 6. Jadi peluangnya ialah banyak kejadiannya 3 dibagi dengan ruang sampelnya 6, 3 dibagi 6. Atau bisa disederhanakan jadi 1/2. Nomor 8. Jika sebuah dadu dilempar, peluang muncul mata dadu prima adalah seperti yang tadi, tapi ini menggunakan bilangan prima. Bilangan prima ialah 2, 3, dan 5. Ada 3 juga nih ya, sama seperti yang tadi. Ruang sampelnya juga ada 6, peluangnya jadi 3/6. Kenapa tidak disederhanakan? Karena option jawabannya tadi 3/6. Kalau yang tadi jawaban nomor 7 disederhanakan, kalau pilihan jawabannya harus disederhanakan. Nomor 9. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah, lihat pilihan jawabannya, munculnya mata dadu berjumlah 6. Kita lihat mata dadu, kan ada dadu yang pertama, dadu yang kedua. Kita harus mencari nih angka yang kalau dia dijumlahkan hasilnya 6. Oh, ada 1 sama 5. 1 tambah 5, 6. Terus 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, 5 dan 1. Jadi ada 5 ya. Kita lihat dari 5 lingkaran merahnya. Jadi peluangnya ialah banyaknya kejadian ada 5 dan ruang sampel seluruhnya ada 36. Jadi banyak peluangnya adalah 5/36. 10. Dua dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 adalah, ini seperti yang tadi, tapi jumlahnya 8. Nanti kita ambil ya, 2, 6, 3 dan 5, 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2. Peluangnya sama seperti tadi, jadi 5/36. 11. Kemungkinan ayam terkena flu burung adalah 0,4. Jika dalam suatu kandang terdapat 1.200 ayam, maka banyaknya ayam yang terkena flu burung adalah, oke, peluangnya kita cari. Ayam yang terkena flu burung berarti tinggal kita kalikan saja. Peluangnya tadi 0,4 dikali dengan 1.200, jumlah seluruhnya diperoleh 480 ayam. Jadi ayam yang terkena flu burung ada 480 ayam. 12. Peluang seorang diterima untuk bekerja di suatu perusahaan adalah 0,15. Jika ada sebanyak 600 orang pelamar,
maka banyak yang tidak diterima bekerja di perusahaan itu adalah, ini tadi beda ya sama yang tadi. Kalau yang sekarang yang ditanya tidak diterima. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa yang diterima. Yang diterima 0,15 dikali 600. Yang diterima hanya 90 orang. Berarti peluang jumlah yang ditolak atau peluang yang ditolak, jumlah seluruhnya 600 dikurangin dengan yang diterima 90 diperoleh 510 orang. Oke, kita sampai ke nomor terakhir, nomor 13. Dalam sebuah kantong terdapat 2 kelereng warna merah, 5 kelereng biru, 4 kelereng hijau, dan 1 kelereng kuning. Peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah, kita lihat tadi dalam dalam kantongnya ada 2 merah, 5 biru, dan 4 hijau, 1 kuning. Jadi kalau kita mau tahu nih semua kelereng yang ada dalam kantongnya, berarti kan kita tinggal jumlahkan saja ya. 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 12. Kita lihat yang tadi mau diambil ialah yang berwarna biru. Di sini warna biru ada 5 ya. Berarti peluang terambilnya berwarna biru adalah 5 dibagi dengan jumlah seluruhnya, 5/12. Jadi jawabannya 5/12. Oke, sekian pembahasan latihan soal tentang peluang. Jika masih ada ingin yang ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.